eh, subjek ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu memang berbeda dengan ilmu sorof. Ilmu nahwu ya, yang kita pelajari saat ini, ilmu nahwu adalah ilmu yang menangani cara membaca harokat yang terdapat di penghujung tiap kalimat atau di akhir setiap kalimat. Sehingga predikat tiap kalimat dapat diketahui kedudukannya. Dan setiap kalimat pun dapat dipahami maksudnya. Nah, dikatakan dalam kitab Nazm Imriti wa nahwu awla awalan ayu ulama idil kalamu dunahu layyufama. Nahwu itu harus diprioritaskan untuk dipelajari. Sebab pembahasan tanpa ilmu nahwu tidak dapat dimengerti. Jadi begini, bahwasanya dalam bahasa Arab sendiri itu posisi ilmu nahwu itu seperti bapak ya, karena penting sekali. Kemudian sorof itu sebagai ibu ya. من Meskipun di dalam bahasa Arab يفسد itu فيها ya, meskipun قالوا أتجعل meskipun pada dasarnya bahasa Arab itu tidak hanya fokus kepada nahwu dan sorof. Padahal di dalam bahasa Arab sendiri itu ada seperti ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, kemudian ada ilmu balaghah, badi, ma'ani, bayan. Kemudian ada juga ilmu qawafi, ada ilmu arud, ilmu adab, ilmu tarikh dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita pahami bahwa bahasa Arab ini adalah suatu cakupan ilmu yang sangat luas. Tetapi untuk mencapai cakupan semuanya, yang paling pertama yang harus kita pelajari ya untuk cepat membaca kitab ya nahwu dan sorof. Untuk sekarang ini ya kita belajarnya adalah ilmu ilmu nahwu ya. Ya, jadi ilmu sorofnya kapan Ustaz? Nah, itu nanti berjenjang ya, berjenjang. Kemudian ilmu balaghahnya kapan? Itu juga berjenjang. Baik. Karena tadi disebutkan wan nahwu aula awalan ayu ulama idil kalamu dunahu ayyufama. Nahwu sangat diprioritaskan karena kenapa? Dengan ilmu nahwu kita tahu bagaimana posisi atau kedudukan kalimat ini. Kemudian di akhir kalimat itu membahas seperti apa. Contoh seperti ini. Kalimat ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Kenapa di zaidun harokatnya diberi zaidun dengan dhammatain. Kenapa tidak zaidan? Kenapa tidak zaidin? Nah, itu nanti kita pelajari itu. Kalau zaidun itu jadi apa? Kalau zaidan jadi apa? Kalau zaidin itu seperti apa? Ya. Itu yang mengetahui tugasnya adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu eh, yang paling penting, yang paling pokok adalah dia mengetahui perubahan di akhir kalimat. Ya. Definisi ilmu nahwu itu suatu ilmu yang berfokus atau bertujuan penuh untuk mengetahui kondisi di akhir kalimat atau akhir kata. Ya, itu adalah pengertian ilmu nahwu. Ya. Itu yang paling dasar yang harus kita pahami ya. Baik, silakan dibuka halaman ke 13-nya masing-masing peserta. Halaman 13. Eh maaf, halaman 15. Maaf. Halaman 15 ya. Halaman 15. Agar cepat bisa membaca kitab Gundul Ustaz ya. Ya, agar cepat bisa membaca kitab. Kita langsung ke tujuan belajar. Baik. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu peserta ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara cepat untuk bisa membaca kitab Gundul? Jadi begini, membaca kitab Gundul itu adalah membutuhkan suatu skill yang bertahap, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini, membaca kitab Gundul itu membutuhkan banyak mumarosah
atau pembiasaan dalam membaca. Contoh seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu ilmu nahwu, terus kemudian tahu ilmu sorof, dan latihan pelan-pelan, selalu memberikan waktu, selalu memberikan perhatian setiap hari untuk membaca kitab, gitu, latihan, tadrib, dan lain sebagainya, itu akan terasa lebih cepat. Oh, misal, sekarang belajar hari ini tentang isim. Oh, oh isim ya Ustadz. Isim itu tandanya seperti A, B, C, D. Nah, terus kemudian saya kasih saya kasih tugas Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tugas, mana ini yang isim? Oh ini Ustadz, oh ini Ustadz, oh ini. Nah, jadi setelah itu Ibu sudah terbiasa, Bapak Ibu sudah terbiasa bahwasanya, oh tandanya seperti ini ya. Oh ini tandanya seperti ini ya. Nah, mungkin saja nanti kalau yang saya kasih pertama kali tugas masih ada harokatnya. Ya. Tapi nanti ketika sudah lumayan apa namanya, ke depan sudah merasa lebih baik, kemudian ilmunya sudah bertambah, ya mungkin saja nanti saya kasih yang gundul. Oh, Ustadz, ini kok nggak ada ininya ya? Apa yang membedakan ini sama ini? Itu nanti pembiasaan itulah yang kita cari. Ya. Tidak ada ceritanya orang tiba-tiba langsung bisa membaca kitab gundul, tapi harus mengetahui kaidah-kaidahnya dan membiasakan kaidah-kaidah itu. Baik, agar cepat bisa membaca kitab gundul ya. Baik, silakan diperhatikan. Sebetulnya membaca kitab gundul bukanlah pekerjaan yang sulit asalkan si kita sudah tahu caranya. Jadi tidak ada yang bilang bahwasanya kitab gundul itu susah. Enggak. Kitab gundul itu juga bisa dipelajari oleh siapapun, mau baik yang tua, baik yang muda, baik laki, perempuan, semuanya bisa membaca kitab kitab gundul. Asalkan sudah tahu caranya, maksudnya adalah mengetahui kaidah-kaidah nahwu sorofnya ya, atau kaidah untuk cara membaca kitabnya. Yang dibutuhkan sebenarnya hanyalah kesungguhan kita. Jadi kesungguhan ini adalah memberikan waktu, untuk latihan. Jadi jangan ketika di pelajaran belajar, kemudian nyampe rumah atau pas di rumah ada waktu kosong, udahlah di pelajaran kan sudah cukup, nggak perlu latihan lagi. Nah ini ya ya bisa, cuma waktunya akan lama gitu ya. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya hanyalah kesungguhan kita dalam memadukan antara teori dan praktik. Ya, jadi teorinya akan saya berikan cara-caranya, cara membedakan mana isim fi'il huruf itu seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian praktiknya di rumah. Ya, saya kasih lembar apa namanya? Lembar kegiatan atau PR. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan dicontrengi mana ini fiil, mana ini isimnya, itu namanya praktik. Karena kenyataan yang ada, para pembelajar nahwu banyak menghabiskan waktunya untuk masalah teori. Bahkan ironisnya mereka bertele-tele membahas teori yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kitab. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya terkadang kita itu membahas kitab nahwu itu sampai, contoh gini, saya dulu belajar di pesantren. Ilmu nahwu itu kita belajar yang pertama adalah kitab Jurumiyah. Ya, kitab Jurumiyah. Setelah itu naik sedikit, kita belajar Imriti. Naik dikit Mutamimah Jurumiyah, syarah Jurumiyah. Kemudian naik dikit kita membaca syarah Ibnu Aqil. Ketika saya di Suriah, beda lagi mazhab nahwunya. Nah, belajar Durus Nahwiyah, belajar Qatrun Nada, belajar Mughnil Labib, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya sebenarnya sama saja. Yang saya lihat, yang namanya tanda-tanda isim, ya sama saja. Tanda-tanda fiil, ya sama saja. Ya, pengertiannya sebenarnya sama saja. Cuma mungkin secara tarif atau pengertian penjabaran itu yang mungkin kalau kitabnya lebih tinggi, itu lebih lengkap saja. Contohnya lebih banyak saja. Ya, sebenarnya teorinya sama. Ketika Bapak Ibu benar-benar memastikan menghafal teori tersebut dan benar-benar paham akan teori tersebut, ya saya pastikan ya mau membaca kitab apapun itu ya siap-siap saja.
ya. Karena sudah menguasai teori yang ada, tinggal praktiknya. Nah, praktik inilah yang apa namanya? Apakah Bapak Ibu butuh waktu lama atau tidak? Ya, tergantung praktik itu tersendiri ya. Baik. Berikut ini cara-cara yang insya Allah akan bermanfaat ya bagi pecinta percepatan kemampuan bisa membaca kitab gundul. Nah, yang pertama adalah berdoa sepenuh hati. Ya, diniatkan semuanya bahwasanya belajar ini untuk memperjuangkan agama Islam, untuk menjadi pribadi yang bisa mengetahui kitabullah, kalamullah atau sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Niat itu sangat penting ya, karena disebutkan innamal a'malu binniyat. Ya. Segala sesuatu ya tergantung kepada niatnya. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa membaca kitab gundul itu mudah, yakni memiliki mindset. Ya. Jangan memiliki mindset, ini mah kalau kata orang Sunda mah ngerti lah gitu. Saya mah nggak ngerti kalau ini mah agak susah, liar gitu, pusing. Ya, tidak seperti itu. Diyakinin bahwasanya semuanya itu mudah asal kita mau berusaha. Yang ketiga, menghafal dan memahami kaidah nahwu meliputi definisi istilah, pembagian macam dan contohnya. Ketika nanti saya berikan penjabaran, berikan penjelasan tentang apa ini makna dari kalimat ini, bagaimana penjabarannya, pembagiannya, itu silakan Bapak Ibu siapkan alat tulis, ya, alat tulis masing-masing di buku tulis, ditulis apa yang saya jelaskan. Nah, nanti pada saat sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan jika tidak paham, ya. Kemudian yang keempat, menghafal dan memahami tasrif. Baik, tasrif ini sendiri sorof ya, itu kalau di sini mungkin tidak ada gitu, karena kita hanya memahami nahwunya saja, gitu ya. Tapi nanti mungkin saya singgung sedikit demi sedikit apa itu sulasi mazid, mujarrad, dan lain sebagainya. Yang kelima, dalam waktu 3 atau 4 bulan, sebaiknya garis besar nahwu dan sorof sudah dikuasai, sehingga secepatnya bisa mempraktikkan. Nah, tujuan kita adalah memahami betul dan memperbanyak praktik untuk segera bisa membaca kitab kuning. Tapi kita tidak memiliki target khusus atau target tertentu apakah kita harus 3 bulan ataukah 6 bulan, ya. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membaca kitab dan memiliki waktu yang berbeda-beda untuk belajar praktik membaca kitab. Ya, jadi kalau saya sendiri sebagai pengampu materi di sini, saya akan membebaskan. Saya cuma akan memberikan pandangan teori-teori dasar, kemudian memberikan penjelasan-penjelasannya. Jadi misalnya ada Bapak Ibu yang sudah menguasai materi ini, kemudian sudah dikasih tugas ini dan mengerjakan dan banyak praktik, ya saya pastikan lebih cepat daripada orang yang tidak melakukan praktik di rumah, ya, praktik membaca kitabnya. Terus kemudian yang keenam adalah banyak praktik, jangan terlalu sibuk dengan teori. Apalagi teori yang tidak penting bagi pemula. Seperti mengapa isim domir itu mabni, yang merofakkan mubtada. Nah, begini, ketika Bapak Ibu sekalian tujuannya adalah untuk cepat membaca kitab, itu yang penting kita paham teori ini dan banyak praktik. Ya, ketika tahu ini isim, sudah cari semua kitab. Oh ini isim, oh ini isim, oh ini isim. Tahu bedanya isim. Kenapa ini beda dengan fiil? Udah, itu saja. Ya. Yang penting banyak praktik. Jangan disibukkan dengan kekritisan pertanyaan. Kenapa ya ini? Itu bukan tempatnya. Karena tujuan kita adalah cepat untuk bagaimana kita bisa baca kitab. Gitu. Jadi jangan terlalu sibuk untuk memikirkan teori dan kenapa teori itu dibangun. Karena itu nanti kalau misalnya sudah banyak pengetahuan, akan terjawab sendiri sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian menghafal kosakata atau mufradat.
kosakata atau mufrodat ini sangat penting. Menurut saya sangat penting. Karena disebutkan juga pengaruh kosakata dalam memahami teks Arab lebih dari 75%. Sehebat apapun nahwu sorofnya seseorang, jika tidak ditunjang dengan kosakata yang memadai, dia tidak akan bisa memahami teks Arab. Bahkan dalam menerapkan nahwu dan sorofnya pun banyak melakukan kesalahan. Ketika nanti saya menjelaskan tentang nahwu dan teori di kitab ini, saya akan berikan apa namanya? Saya akan berikan pengertiannya, pengertian per kata. Ya, pengertian ini silahkan Bapak Ibu sekalian untuk hafalkan. Ya. Dan ini mandiri ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan mandiri masing-masing di rumah. Ini dihafalkan. Misalnya, Ja'a Zaidun. Ja'a telah datang. Ja'a artinya telah datang. Zaidun, siapa yang telah datang? Zaid. Orang yang bernama Zaid. Nah, itu harus dihafalkan. Oh, Ja'a itu kata Ustadz Anas namanya telah datang. Telah datang. Dan Ja'a itu adalah fi'il atau kata kerja. Nah, itu pokok catat semuanya. Kemudian dihafalkan. Nah, ketika Ibu atau Bapak peserta sekalian menemukan kalimat Ja'a lagi, di dalam kitab apapun itu yang namanya jaa itu pasti artinya kata kerja artinya adalah sudah datang. Nah, ya. Akhirnya dengan itu bisa dipraktekkan di semua kitab. Baik ya. Jadi harus dihafalkan. Karena dulu kalau misalnya saya mondok di Darul Lughah Dakwah itu kita setiap hari setidaknya harus menghafal sekitar minimal 3 isim, kata benda, dan 3 fiil atau 3 kata kerja. Itu harus kita hafal. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar nahwu kitab setebal apapun, kalau tidak ditunjang dengan kemampuan hafalan mufrodat, akhirnya bingung membedakan, iya ini pakai tanwin, oh ini isim. Tapi apa ya artinya? Akhirnya susah untuk memahami, susah karena tidak tahu artinya. Baik. Kemudian yang ke-8, untuk bisa membaca kitab gundul, tidak ditentukan berapa tahun dia belajar, tetapi ditentukan sejauh mana penguasaan nahwu sorof dan kekayaan kosakata, minimal 1.500 kosakata. Ketika kita ingin membaca kitab gundul secara cepat, ya, Bapak Ibu sebenarnya tidak butuh waktu yang terlalu lama, tidak butuh waktu bertahun-tahun. Yang penting faham teori, faham kaidah nahwu sorof yang basic saja. Kemudian memperbanyak hafalan kosakata. Ya, itu yang saya jelaskan tadi ketika saya mengartikan nanti diartikan betul-betul dan dihafalkan. Nah, itu nanti akan berguna ketika membaca kitab-kitab setelahnya. Kemudian yang ke-9, gunakan 2 kitab. Satu gundul untuk latihan membaca dan yang satunya lagi sudah ada afsahannya, makna dan kode nahwu untuk mengecek bacaan kita. Lebih baik jika Ustadz atau teman yang siap menyimakkannya, kitabnya terserah Anda. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kita belajar teorinya ya. Teori nanti saya berikan PR, karena kita teori dan praktik. Saya akan berikan PR untuk mengerjakan. Misalnya hari ini kita belajar isim, saya berikan PR, silahkan Bapak Ibu sekalian mengerjakan mana isim dari kalimat-kalimat berikut ini. Nah, itu nanti Bapak Ibu saya berikan PR-nya. Ya. Mungkin mulai minggu depan, insya Allah saya akan berikan PR. Ya. Entah itu 1 minggu sekali, entah itu 2 minggu sekali, nanti kita lihat. Baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan berikan mungkin file PDF ya. Ada yang satu gundul, kitabnya nanti saya carikan. Satu gundul kosongan, tidak ada harokat, yang satu ada harokat. Ya. Jadi Bapak Ibu latihan membaca, latihan membedakan isim, fiil, huruf. Nanti tahu, oh ini isim ya Ustaz, ya oh, ini fiil ya. Nah, nanti kenapa ini dibaca domah? Nah, misalnya Bapak Ibu, saya berikan kitab
Allahumma sholli ala Muhammad, kitab hadis, misalnya kitab hadis Arba'in Nawawi, ya. Contoh di situ an Abi Hafiz. Misalnya kita sudah belajar huruf jar an. Setelah huruf jar itu pasti majrur, ya, dikenai hukum harful jar. Nah, an Abi Hafiz. Nah, Abi ini dibacanya kasroh. Oh, kenapa Abi dibaca kasroh? Gitu. Nah, misalnya kemudian di situ ada kola Rasulullah. Kenapa dibaca kola? Nah, kenapa? Oh, dia dibaca kola karena dia mabni. Fi'il madi itu mabni hukumnya. Nah, terus kemudian kenapa dibaca setelahnya Rasulullah? Oh, karena dia jadi fa'il. Fa'il kalau mufrad dia dibacanya dhammah. Nah, kalau rofa mufrad dibacanya dhammah. Nah, nanti Bapak Ibu latihan. Nanti saya berikan kitabnya untuk latihan di rumah, ya. Latihan secara mandiri. Kemudian yang ke-10, jangan bosan membuka kamus meskipun berulang kali ketika kita mendapati kata yang tidak tahu artinya. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin membuka kamus, saya sarankan ada kamus yang selalu saya pakai, itu namanya Al-Ma'ani. Al-Ma'ani Arabi Indonesia. Ya, kitab Al-Ma'ani. Coba saya tuliskan di sini, ya, di obrolan. Kamusnya silakan itu di Play Store atau di App Store sudah ada. Indonesia. Iya Bapak Ibu, silahkan dilihat di obrolan, ya. Itu ada nama suatu kamus di App Store, baik App Store atau Play Store. Itu yang sering saya gunakan untuk mengartikan, ya. Jadi Bapak Ibu download terlebih dahulu, ya. Nah, nanti gunakan saja kamus tersebut untuk mengartikan, misalnya Bapak Ibu sekalian pengen latihan membaca kitab terus tidak tahu artinya dan ingin menghafal apa, ya. Baik. Jangan bosan membaca kamus, ya. Jadi kalau misalnya dalam kitab kita tidak tahu bahwasanya oh ini mau jadi apa, oh ini artinya apa. Jangan malu, terus meskipun berulang kali ketika kita mendapati kita tidak tahu artinya, terus membaca, terus kemudian melihat secara seksama, secara cermat, oh ini artinya ini di kamus. Dihafalin. Jangan sekedar ditulis saja artinya di kitab tapi tidak dihafal, ya. Ini dari obrolan. Ustadz boleh minta file mufradat yang harus diingat. Baik. Saya coba cari kitabnya terlebih dahulu, ya. Dulu saya memiliki kitab dulu di pondok namanya Asma sama Af'al Yaumiyah. Insyaallah saya akan memberikan, ya, nanti mungkin saya scan terlebih dahulu atau bagaimana, ya. Karena kitabnya tidak ada di Google soalnya. Coba nanti saya lihat. Kemudian nomor 11, setiap kita mendapati kalimat, usahakan mengetahui kedudukan tarkib, tasrif, dan maknanya. Ketika kita mendapatkan kalimat baru, kalimat yang kita tidak ketahui, kita usahakan kita tahu bahwasanya ini rofa. Oh, kenapa dia dibaca dhammah? Oh, karena rofa. Rofanya kenapa? Karena dia isim mufrad. Nah, itu nanti saya akan jelaskan kedudukannya dan maknanya. Nah, ini penting, ya. Kalau kedudukan itu secara berangsur, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dengan kemampuan sorof nahwunya sudah meningkat, itu pasti sudah tahu. Oh, kata Ustadz Anas, kalau misalnya mufrad, terus dia itu rofa, kedudukannya ya pasti pakai dhammah. Nah, itu gampang. Tapi yang perlu diketahui itu maknanya. Oh, kalau kola itu artinya berkata. Berkata atau mengucapkan. Ya.
Oh, apa sih bedanya kola yakulu? Oh, kalau fi'il madi artinya sudah melakukan. Kalau yakulu artinya sedang melakukan. Sedang dilakukan. Kalau fi'il amr artinya lakukanlah perintah. Kalau fi'il nahi jangan lakukan, dilarang untuk melakukan. Oh, itu diartikan. Diartikan ya. Jadi tahu maknanya ya. Nah, ketika membaca mau di kitab apapun, kola ya artinya mengucapkan atau berkata. Ya, karena di dalam bahasa Arab sendiri, nanti Bapak Ibu melihat ada beberapa kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab itu yang satu katanya saja memiliki banyak makna. Contoh, saya berikan seperti ini. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Fi'il madhi yang telah lampau namanya sa'ala. Fi'il mudhari atau fi'il yang sedang, kata kerja yang sedang dikerjakan, ya, atau yang belum dikerjakan, itu namanya yas'alu. Arti pertama itu adalah bertanya. Memiliki arti pertama yakni bertanya. Yang kedua adalah meminta. Nah, ya kan? Padahal satu kata bahasa Arab, tapi memiliki dua makna dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Ustadz membedakannya? Itu harus tahu siakul kalam atau tatanan arti semuanya. Satu paragraf itu atau satu layer, satu barisnya itu pemahamannya seperti apa. Contoh seperti ini. As'alullahal azim ayyan fa'ani fi hadzal ilm. Semoga as'alullaha. As'alullaha. As'alu itu fiil. Allah itu isim, tapi kedudukannya sebagai maf'ulun bi atau objek. Kira-kira cocok mana maknanya? Saya meminta kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada saya dalam ilmu ini. Apakah artinya saya bertanya kepada Allah agar Allah memberikan manfaat saya kepada ilmu ini? Yang paling cocok adalah saya meminta. Nah, padahal kalimat as'alu itu bermakna dua, bisa meminta, bisa bertanya. Tapi apakah makna bertanya itu lebih cocok dalam kalam ini? Oh, ternyata tidak. Tapi kalau misalnya gini, as'alu ustadan hadal ilma. Saya bertanya pada ustadz tentang ilmu ini. Lebih cocok mana? Saya meminta ke ustadz pada ilmu ini atau saya bertanya ke ustadz pada ilmu ini? Oh, ternyata lebih cocok bertanya. Nah, ini ya nanti kita tahu perbedaannya ketika kita sudah menguasai betul tentang kaidah ilmu nahwunya. Kemudian kita faham secara utuh tatanan arti bahasa Arab dalam satu graf. Ya. Itu butuh waktu yang lama untuk bisa memahami hal-hal seperti itu. Ya. Baik. Terus nanti kita tahu akan kekayaan bahasa Arab itu seperti apa. Bahwasanya bahasa Arab sendiri itu contoh seperti ini. Ustadz, saya itu menemukan di kamus mungkin Bapak Ibu sekalian, jalasa itu duduk Ustadz. Kok ada itu duduk Ustadz. Apa yang membedakan itu? Oh, ternyata kalau jalasa itu duduknya eh, duduk yang misalnya berbaring, berbaring. Dari berbaring menuju duduk biasa. Dari ittoja'a menuju jalasa. Tapi kalau kok ada itu orang yang berdiri kemudian duduk, itu namanya kok ada. Nah, itu nanti kita pelajari semuanya ya, perbedaan-perbedaan itu ya dengan mengingat waktu yang ada. Baik, silakan buka halaman 17. Silakan buka halaman 17 ya. Pembagian kalimat. Kalimat ya. Baik. Ini mungkin yang terakhir ya. Penjelasan terakhirnya karena waktunya sudah menunjukkan 5:42. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata. Ya, kita sudah tahu bahwasanya di Indonesia itu ada namanya kata benda, ada kata imbuhan, ada kata kerja dan lain sebagainya. Sama seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu
kata atau yang namanya al-kalimatu, ya, al-kalimatu tangqasimu ila thalatha. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, silakan ditulis langsung ismun atau isim, itu adalah kata benda. Fi'il atau fi'lun itu artinya kata kerja, ya. Kemudian yang ketiga, huruf. Huruf adalah kata imbuhan. Huruf adalah kata imbuhan, ya. Keduanya isim dan fi'il itu memiliki maknanya sendiri. Isim dan fi'il itu dapat berdiri sendiri, memiliki makna sendiri. Berbeda dengan huruf. Huruf itu harus disandingkan dengan isim, baru memiliki makna. Penjelasan seperti apa? Insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang penting hari ini kita sudah tahu bagaimana kita dapat memahami kitab Gundul, ya, mindset kita ubah menjadi ternyata belajar nahwu itu mudah, belajar bahasa Arab itu ternyata gampang, ya, gitu. Terus kemudian kita tahu bahwasanya kalimat itu dalam bahasa Arab atau kata-kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Isim, fiil, dan huruf. Isim adalah kata benda, fiil adalah kata kerja, huruf adalah kata imbuhan. Contoh, saya berikan contoh dalam bahasa Indonesia. Isim, meja, kursi, telepon, kipas angin, terus apalagi plastik, lampu, itu adalah isim, kata benda. Fiil, kata kerja, contoh misalnya membaca, memasak, bertanya, belajar, dan lain sebagainya. Huruf adalah kata imbuhan. Contoh, dari, ke, ya, di atas, di bawah. Tentu kita tidak paham kalau misalnya ada orang bilang ala di atas. Di atas apa? Tapi kalau misalnya dibaca alas samai, di atas langit. Oh, di atas langit. Baru kita paham. Ya. Jadi huruf adalah suatu kata imbuhan yang mana kalau tidak disandingkan dengan isim, tidak masuk kepada isim, atau setelahnya tidak ada isim, maka dia tidak dapat berarti apa-apa. Tidak dapat berarti apa-apa di sini maksudnya tidak dapat difahami. Kalau misalnya ada orang, ini apa? Ini tufahun. Hadza tufahun. Ini adalah apel. Oh, apel. Orang bilang tufah, apel. Kita sudah, oh tufah. Ya, apel. Kalau misalnya ada yang bilang yaktubu. Yaktubu Muhammadun. Muhammad sedang menulis. Oh, yaktubu. Oh, sedang menulis. Oh iya. Tapi tinggal kita bertanya, siapa yang menulis gitu saya. Tapi kalau misalnya ada orang bilang dari, ya dari mana gitu. Tidak jelas, tidak jelas. Kalau tidak disandingkan atau setelahnya tidak ada isim, maka huruf atau kata imbuhan itu menjadi sia-sia, ya, karena butuh penjelasan setelahnya, ya. Baik, karena menunjukkan waktu 5.46, ya, sudah habis waktunya dan sudah apa namanya pembagian kalimat sudah mungkin sudah lumayan paham. Akan kita lanjutkan isim, pengertian isim, penjabaran isim di pertemuan yang selanjutnya, ya. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, hari ini tidak ada PR, nanti akan saya fotokan atau saya share, ya, tentang mufradat yang harus dihafal baik asma atau af'al untuk hari ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Tetap belajar di rumah, diulang-ulang, atau yang saya ajarkan sekarang isim, fi'il, huruf diulang-ulang lagi, dihafal-hafal lagi, atau sudah mulai cross check di Google, sudah cari apa itu isim atau fi'il atau huruf dan lain sebagainya, ya. Dengan belajar mandiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz.